warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mencari nilai dugaan B0, sekarang kita mencari nilai dugaan B1. Nah, nilai dugaan B1 ini dengan metode kuadrat terkecil kita dapat memperolehnya dengan cara mendiferensialkan atau menurunkan persamaan terhadap B1 dan menyamakan hasil diferensial dengan 0. Jadi persamaannya yang tadi kita turunkan terhadap B1 ya. Dan hasilnya disamakan dengan 0. Berarti kalau diturunkan, 2-nya turun ke depan ya. 2, terus sigma, kita tuliskan ulang ini. YI min B0 min B1 XI. Terus kita cari turunan dari yang semua yang ini. YI terhadap B1, kan YI dianggap konstanta ya. Berarti 0, min B0 terhadap B1 didiferensialkan 0. Min B1 XI diturunkan terhadap B1 berarti negatif XI. Negatifnya boleh keluar. Negatif ini. Kemudian di sini XI. Kemudian kita bisa menghilangkan min 2-nya dengan mengkalikan min setengah untuk kedua ruas. Jadi tinggal lebih sederhana ya. Sigma YI min B0 min B1 XI dikali XI sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita kalikan ke dalam ya. Jadi tadi kan ada XI di luar, jadi sigma XI YI dikurang B0 dikali XI jadi B0 XI dikurang B1 XI tadi dikali XI jadi B1 XI kuadrat sama dengan 0. Kita buka sigmanya jadi sigma X1 XI YI min B0 kan konstanta boleh keluar nih. B0 sigma XI dikurang B1 karena konstanta boleh keluar dari sigma dari XI kuadrat sama dengan 0. Yang akan kita cari parameter B1 kan. Nah ini B0-nya kita substitusikan. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar. Nah kita tahu bahwa Y bar adalah sigma YI per N dikurang B1 X bar sigma XI per N. Nah, jadi kita substitusikan B0-nya dengan persamaan ini agar semuanya dalam parameter B1. Jadi bisa kita cari ya. Selanjutnya, berarti B0 yang ini kita ganti dengan ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan awalnya di sini B0 ya. Nih, ini awalnya adalah B0, sudah kita ganti dengan sigma YI per N dikurang B1 sigma XI per N. Kemudian kita kalikan, ini dikalikan ini, kita buka kurungnya ya istilahnya. Jadi, sigma YI dikali sigma XI jadi sigma XI sigma YI per N dikurang B1. Oh, ini karena min kali min jadi positif ya di sini. B1 sigma XI dikali sigma XI jadi sigma XI kuadrat per N dikurang B1 sigma XI kuadrat ya, diturunkan lagi sama. Nah, kemudian ini kita tulis ulang sigma XI YI dikurang sigma XI YI per N. Nah, kita mau mengumpulkan B1-nya nih. Jadi min B1 berarti ambil yang di belakang dulu ya. Berarti sigma XI kuadrat. Nah, ini kan positif. Gimana caranya positif? Berarti di sini min kali min. Hasilnya positif yang ini kan. Jadi BI-nya sudah di depan, tinggal sigma XI kuadrat per N. Sama dengan 0. Nah, ini kan anggaplah. Nah, gimana caranya? Kita hanya memperoleh BI kan ya. BI. Jadi, kalau ini kita misalkan. Di sini ada ini pulpen. Misalkan ada A min B1 jangan A ya. Nanti ketemu B. Anggaplah di sini persamaannya M min B1 N sama dengan 0. Kita cuma mau ambil B1-nya, berarti kan boleh ya kita pindahkan M sama dengan B1 per N, berarti B1 adalah M per N itu adalah B1 ya. Nah, anggaplah sebanyak ini, wah ya ini lingkarinnya, ini kita anggap sebagai M,
Kemudian yang ini sebagai N. Berarti kalau kita mau mencari B1 gimana? M per N ya. Berarti yang atas ini kita tulis ulang. Sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N per dari si N. N-nya apa? Sigma XI kuadrat min sigma XI per N. Nah, tapi N yang dimaksud di sini berbeda ya dengan yang N jumlah data. Ini hanya memisalkan gitu. Jadi inilah dugaannya dari untuk beta 1. Nah, jadi untuk prodi tradisi matematika ya harus beda ya dengan prodi lainnya. Kalau prodi lainnya cukup pakai, tradisi matematika harus tahu asal rumusnya dari mana sih, regresi ini jangan-jangan salah ini. Oke. Jadi ini rumusnya ya. Kemudian selanjutnya persamaan tersebut juga bisa diubah bentuk lain. Nah, tadi persamaannya apa? Persamaannya mungkin bisa kita tulis ulang ya. B1 sama dengan sigma XI sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N per apa? Sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N. Nah, sigma XI kuadrat ini bisa kita tulis sebagai apa? Sigma XI dikali dengan sigma XI. Nah, jadi awalnya B1 ini. Nah, oke ya. B1 dugaannya ini. Tapi pertanyaannya boleh nggak? Misal, kita menambahkan sesuatu dan mengurangkan dengan yang sama. Misal, kita punya bilangan 10. 10 kita tambahkan 2 dikurang atau kita kurang 2 ditambah 2 hasilnya 10 ya. Atau misalkan 10 kita kurangkan 5 terus ditambahkan yang sama 5 sama dengan 10 juga. Oke, misalkan 10 dikurang X ditambah X, oke. Hasilnya tetap 10. Jadi sesuatu bilangan ketika ditambahkan dan dikurangkan dengan bilangan yang sama, hasilnya sama ya. Oke, sepakat nih ya. Berarti ini juga boleh. Ini kita kurangkan, kita tambahkan dengan sesuatu bilangan yang sama. Ini negatifnya nggak ada nih. Jadi, kita kurangkan dengan sigma X, sigma Y per N, ditambahkan dengan sigma X, sigma Y per N. Berarti kan ini ibaratnya menambahkan dengan 0 ya. Nggak berubah ya, nggak berubah ya. Berarti atas nggak berubah. Di bawahnya juga kita kurangkan dengan sigma X per N, ditambah dengan sigma X dikali sigma X per N. Berarti kan dikurangkan dan ditambahkan dengan sesuatu yang sama, ini kan sama dengan 0 ya. Oke, ini juga sama dengan 0. Oke, aman ya, berarti tidak mengubah persamaannya. Nah, selanjutnya, kalau ini kita tulis lagi sigma XI YI, ini ada Y bar, berarti kita boleh ambil yang ini ya. Sigma YI per N apa? Y bar dikali sigma X dikurang, nah ini kita ambil sisi lainnya, yang ini. X bar sama dengan sigma YI per N ditambah, nih. Oh ya, ini gimana caranya N kali X bar Y bar? Jadi misalkan kita punya ini, kalau dikali N per N, bermasalah nggak? Nggak kan? Kalau kita kalikan N per N lagi, bermasalah? Nggak. Kan dikalikan N per N berarti dikali 1, terus dikali 1. Nah, kalau sigma XI per N, berarti kan X bar. Sigma YI per N, oke, ini jadi, oh ini nggak perlu N per N ya, kali 1 kali aja. Jadi Y bar, berarti ini sisanya tinggal N. Jadi N X bar Y bar. Nah gitu juga yang di bawahnya. Sigma XI kuadrat kita tulis dikurang. Ini kita ambil salah satu, jadi XI per N jadi X bar sigma XI per N. Ini juga kita ambil salah satu. Sigma XI per N jadi X bar dikali sigma XI per N. Ini atas dan bawah kita kalikan dengan N. Yang satunya untuk menemani
ini jadi xi per n jadi x bar yang satunya. Ini xi per n jadi x bar juga. Nah, ini sisa n, jadi n x bar, oke? Nah, sampai di sini kita gabungkan menjadi satu sigma. Nah, sigmanya kita keluarin. Sigma, ini berarti tinggal xi, yi, min, y bar, xi, ya, sigmanya keluar, dikurang x bar yi plus x bar y bar, karena sigmanya sudah keluar. Kan kita tahu bahwa ini ya, kalau misalkan n x bar y bar, itu kan sama dengan kita menjumlahkan dari 1 sampai n dari si x bar, y bar nih. Kan artinya kita menjumlahkan x bar, y bar, ditambah x bar, y bar, ditambah seterusnya. Dia ditambah x bar, y bar sebanyak n kali gitu. Nah, berlaku juga untuk yang bawahnya. Kita keluarkan sigmanya jadi xi kuadrat min 2x bar xi ditambah ini jadi x bar kuadrat. Terus kita faktorkan. Ini menjadi xi min x bar dikali yi min y bar per xi min x bar kuadrat. Inilah rumus untuk rumus lainnya dari penduga B1 ya. Jadi kalau ada yang lihat, nanti ada rumusnya yang bentuknya seperti ini. Sigma xi min x bar dikali yi min y bar per sigma xi min x bar dikuadratkan. Benar nggak nih? Yuk kita coba aja. Xi kali yi, xi yi, x kali y bar x gitu ya. X kali yi, x bar kali yi, x bar yi, min kali min plus x bar kali y bar, x bar y bar. Aman ya yang atas? Nah yang di bawah xi kali xi kuadrat min 2ab, 2 dikali a-nya x, ini x bar, berarti min 2x bar x gitu ya. Min kali min plus x bar kali x bar kuadrat. Nah ini rumus penduga lainnya. Nah, alhamdulillah selesai ya untuk bagaimana cara menduga persamaan atau parameter regresi khususnya untuk B1 dengan metode kuadrat terkecil. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.